Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Channel ini hadir lagi. Masalah kita sudah selesai. Tidak ada lagi teguran yang menghantui. Mimin senang sekali. Mimin akan menceritakan film berjudul Kuli. Film ini direquest oleh Yudhistira dari Banyumas, Virginia Anindika, Siar Syahdan, Yati Arman, Clariesta, dan lain-lain. Film tahun 2025 ini dibintangi para aktor dari seluruh penjuru India, seperti Rajinikan, Amir Khan, Shruti Hassan, dan lain sebagainya. Untuk film-film yang masih tayang di bioskop, jangan di-request dulu ya. Mimin takut kena teguran lagi. Oke, selamat menonton sahabat cerita puisi. Kingpin Logistics. Nama company perla. Perusahaan Kingpin Logistik milik Simon telah menyewa pelabuhan Vizag selama 99 tahun untuk kegiatan ekspor-impor. Sekitar 14.000 kuli atau buruh bekerja di sana setiap hari. Seorang informan polisi, Palanisamy, mengungkapkan perusahaan logistik itu menyelundupkan berbagai jenis barang bernilai tinggi, mulai dari jam tangan, emas, dan lain-lain. Luxury watch அதிகமா அவனுக்கு smuggle பண்றது கம்மி. Palani ditanya tentang polisi menyamar yang dikirim 8 tahun lalu, namun hanya setahun aktif menyampaikan informasi. Setelah itu tidak ada kabar lagi hingga saat ini. Menurut Palani, tidak mungkin ada polisi yang bisa menyamar sampai 8 tahun. Orang kepercayaan Simon, Dayalan, memiliki insting tajam. Setiap orang yang dicurigai membahayakan bisnis akan dibunuh tanpa meninggalkan jejak apapun. Simon sendiri jarang datang ke pelabuhan. Putranya Arjun sibuk menjadi petugas bea cukai. Arjun tidak tertarik terlibat bisnis ayahnya, tapi dia selalu membantu agar tidak ada gangguan dari pihak pemerintah. Palani kemudian kembali ke pelabuhan sebagai kuli, tapi keberadaan Palani sebagai informan polisi ketahuan. Arjun memberitahu Dayal tentang si pengkhianat. Saat itu juga Dayal membunuh Palani di hadapan belasan ribu kuli. ഇവനെ മാതിരി പോലീസ് അതുവാ വെളി വരാതെ ചെന്നൂരിൽ ആ ബോർഡ് എടുക്കണം. Sementara di kota Chennai, Tamil Nadu, ada seorang pria yang mengelola rumah besar sebagai tempat kos. Pria itu sangat dihormati. Ruangannya tidak boleh dimasuki siapapun, bahkan telepon rumah jadul miliknya terlarang untuk disentuh. Pria hebat itu bernama Devaraj, yang kata-katanya seperti sabda. மருந்தா சொல்லு குமார். சரி, அதுக்கு என்ன இப்போ? யாருக்காவது இரும்பலா குமார்? ஆமா, கட்டிரு. Selama 30 tahun terakhir, dia menjalani hidup damai tanpa kekerasan. Deva juga melarang semua penghuni rumah minum alkohol. Daripada mengkonsumsi minuman memabukkan itu, lebih baik mereka bernyanyi dan berjoget ria. Deva kedatangan tamu jauh dari Vizag, negara bagian Andhra Pradesh. Tamu itu membawa kabar duka. Sahabat dekat Deva, Raja Sekar, telah meninggal karena serangan jantung. Deva bersama anak buahnya, Kumar, pergi melayat ke rumah duka di kota Vizag. Kedatangan Deva tidak disukai oleh putri sulung Raja Sekar yang bernama Priti. Deva dipaksa keluar. Karangan bunga yang dibawa Deva juga dibuang. Deva sedih diperlakukan seperti itu, tapi Deva bisa memahami kemarahan Priti. Jiwa Priti dan kedua adik perempuannya juga sedang terguncang. Seseorang bernama Raffi datang setelah kremasi Raja Sekar selesai dilakukan. Raffi yang dalam kondisi mabuk menyebut dirinya dan Raja Sekar telah banyak melihat kematian. Ocehan Raffi membuat Deva menyadari ada yang tidak beres. Dia menyelidiki penyebab kematian Raja Sekar. Laporan hasil otopsi Raja Sekar didapatkan dari seseorang.
Deva kemudian mengajak Priti bicara empat mata tentang hasil otopsi. Ternyata laporan otopsi yang dimiliki Priti berbeda dengan aslinya. Penyebab kematian Raja Sekar bukanlah serangan jantung, melainkan pukulan keras di dadanya. Laporan otopsi yang kamu punya itu palsu. Fakta sebenarnya seseorang telah membunuh ayahmu, ucap Deva. Priti tidak ingin masalah kematian ayahnya diperpanjang. Dia dan kedua adik perempuannya harus tetap melanjutkan hidup. Balas dendam juga tidak akan mengembalikan ayahnya. Deva memiliki pandangan berbeda. Dia yang sudah puluhan tahun meninggalkan dunia kekerasan tidak terima sahabatnya dibunuh. Pelaku harus dihukum berat. Saya tidak akan mengampuni pembunuhnya. Raja Sekar memang ayahmu, tapi dia adalah sahabat saya, tegas Deva. Untuk menemukan pembunuh Raja Sekar, Deva dan Kumar menemui Raffi yang dianggap dekat dengan Raja Sekar selama beberapa tahun terakhir. Rupanya Raffi sering mendengar nama Deva dari Raja Sekar. Raffi mengajak Deva pergi ke sebuah tempat yang biasa menjadi kantor Raja Sekar. Cerita besar tentang Raja Sekar dimulai 5 tahun lalu. Raja Sekar yang seorang ilmuwan berhasil menciptakan kursi listrik atau kremator bergerak untuk mengkremasi bangkai hewan. Priti menemani Raja Sekar mempresentasikan temuannya kepada pemerintah untuk mendapatkan hak paten. Kursi itu mampu mengubah bangkai guguk menjadi abu hanya dalam hitungan detik. Pemerintah menolak temuan Raja Sekar. Kursi listrik itu akan membawa bencana apabila jatuh ke tangan yang salah. Kursi listrik Raja Sekar disita pemerintah. Raja Sekar tidak tahu harus berbuat apa, padahal dia mengharapkan temuannya bisa menghasilkan banyak uang untuk kebutuhan biaya pendidikan putri-putrinya. Di tempat lain, Simon dan anak buahnya sedang menjalankan bisnis baru yang menghasilkan banyak uang. Simon juga memiliki banyak musuh. Hampir saja Simon terbunuh andaikan tidak diselamatkan oleh orang kepercayaannya, Dayat. Simon mengamuk. Malam itu 22 orang musuhnya berhasil dibunuh. Simon bingung kemana harus membuang puluhan mayat itu agar tidak terendus polisi. Arjun memberitahu ayahnya tentang adanya penemuan kursi listrik. Kursi itu diyakini bisa mengubah mayat menjadi abu dalam waktu singkat. Anak buah Simon membawa paksa Raja Sekar dan putrinya Priti. Raja Sekar diharuskan membuat kembali kursi listrik temuannya. Tapi kali ini bukan untuk bangkai hewan, melainkan mayat manusia. Raja Sekar tidak bisa menolak demi keselamatan diri dan ketiga putrinya. Dia bekerja keras menciptakan kursi listrik lagi. Hasilnya, Raja Sekar berhasil mengubah mayat menjadi abu hanya dalam hitungan detik. Sejak saat itu, Raja Sekar dipaksa melakukan pekerjaannya di tempat yang sudah disediakan. Imbalan uang yang diterima dari Simon juga cukup besar. Raja Sekar terus melakukannya demi keselamatan putrinya. Tutur Raffi mengakhiri cerita. Setelah kematian Raja Sekar, kelompok Simon kesulitan menghilangkan mayat tanpa jejak. Dayal teringat dengan putri Raja Sekar, Priti, yang selalu menemani ayahnya. Dayal yakin Priti bisa mengoperasikan mesin kursi listrik. Anak buahnya diperintahkan untuk membawa Priti. Saat ini Priti sedang menemui kedua adiknya, Priya dan Revati, di asrama kampus. Anak buah Dayalan datang mencari ke sana. Petugas keamanan asrama dilumpuhkan. Priti bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba datang seorang penyelamat. Dialah Deva, yang ternyata memiliki pukulan sekuat manusia super. Di hadapan Deva, para preman hanya butiran debu. Deva benar-benar ahli bertarung. Memukul orang hanya mainan baginya. Sampai-sampai Deva membuat pria yang menghajar preman.
Amarah Deva terlihat ketika Priti disentuh oleh preman bernama Karti. Deva maju menyayat tubuh Karti berkali-kali hingga tak berkutik lagi. Karti beralasan kedatangannya hanya untuk membawa Priti pergi untuk mengoperasikan mesin kursi listrik. Deva mengaku bisa juga mengoperasikannya. Deva pun mengajak Priti pergi ke pelabuhan. Setelah bertemu Dayal, Deva memperkenalkan diri sebagai asisten Raja Sekar. Deva mengaku butuh uang untuk membiayai pendidikan anak-anak Raja Sekar yang masih kuliah. Saya dan Priti butuh uang, kami bersedia mengoperasikan mesin, ujar Deva. Hikmah terbesar dari situasi itu, Priti tidak lagi judes kepada Deva. Priti sudah menganggap Deva sebagai pelindungnya. Dayal menyiapkan satu mayat, tapi Deva sama sekali tidak mengerti masalah mesin. Tujuannya datang hanya untuk mengetahui pembunuh Raja Sekar. Untungnya ada Priti. Priti berhasil melakukannya dengan baik. Deva dan Priti terus bekerja mengubah mayat menjadi abu. Di sela-sela itu, Deva berusaha mencari informasi tentang kematian Raja Sekar. Sayangnya belum ada petunjuk apapun. Dayal justru mendapat informasi dari Arjun bahwa buruh bernama Risi menjadi informan polisi. Simon juga datang langsung ke pelabuhan untuk menghukum informan itu. Di hadapan Simon, Risi bersumpah bukan informan polisi. Dia mengaku pernah bertemu polisi kemarin. Tapi polisi itu pamannya yang tidak terkait dengan masalah di pelabuhan. Simon tidak peduli dengan penjelasan Risi. Dayal juga memastikan Risi adalah informan polisi. Simon kemudian terlihat menghantam kepala Risi dengan palu. Sementara Deva dan Priti sedang berbagi uang hasil kerja mereka. Deva memberikan bagiannya untuk Priti. Deva tidak butuh uang. Ayahmu berjasa besar, andai bukan karena dia, saya sudah lama meninggal. Makanya saya harus menemukan pembunuhnya, ucap Deva. Masalahnya belum ada petunjuk yang didapatkan. Apabila Raja Sekar sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin, kecil kemungkinan pembunuhnya dari geng Dayal. Deva harus bertemu Simon secara langsung untuk mendapatkan petunjuk. Sebelum mereka berpisah, Priti memberikan sebuah foto kepada Deva. Itu adalah foto Deva bersama bibi Priti yang merupakan istri Deva. Rupanya Deva telah menikahi adik perempuan Raja Sekar. Saat saya masih sekolah, ibu dan bibi meninggal dalam ledakan gas. Hanya foto itu yang bisa saya selamatkan, ujar Priti. Foto itu membuat Deva sedih mengenang masa lalu. Tiba-tiba Deva mendapat telepon dan diminta untuk datang ke pelabuhan. Deva harus datang bersama Priti karena dipanggil oleh Simon. Deva dan Priti datang ke pelabuhan. Simon merasa tidak asing dengan wajah Deva, tapi Simon lupa di mana pernah melihatnya. Deva juga mengaku ini pertemuan pertama mereka. Tujuan Deva dan Priti dipanggil untuk melenyapkan mayat. Deva terkejut saat melihat mayat itu. Ternyata orang yang dipukul dengan palu bukan Risi, melainkan Dayal. Ya, Simon sudah mengetahui sejak lama jika Dayal merupakan mata-mata polisi. Dayal adalah polisi menyamar yang dikirim 8 tahun lalu. Hanya saja Simon membiarkan Dayal menikmati hidup lebih lama karena pernah menyelamatkan nyawanya. Jatah hidup Dayal sudah habis sehingga dibunuh. Simon tidak ingin Dayal dilenyapkan dengan mesin kursi listrik. Deva diminta mengubur mayat Dayal di belakang kantor komisaris polisi. Itu adalah teror yang ingin dibuat Simon kepada instansi kepolisian karena berani mengirim mata-mata. Deva dan Priti membawa mayat Dayal sesuai instruksi Simon. Mereka mengubur mayat Dayal, tapi sesuatu yang aneh terjadi setelah Dayal dikubur. Tangan Dayal bergerak seperti ingin bangkit. Benar saja, ternyata Dayal masih hidup. Dia hanya mati suri. Deva menelpon Karti memberitahu tentang Dayal. Karti justru meminta Deva merahasiakannya dari Simon. Karti langsung bergerak ke lokasi. Mereka harus mendapatkan uang yang dimiliki Dayal terlebih dahulu. Barulah setelah itu dibunuh. Simon mengetahui tentang Dayal yang masih hidup dari anak buahnya. Deva ditelepon dan meminta Dayal harus tetap dibunuh.
Jika itu dilakukan, Simon berjanji akan memberikan Deva hadiah spesial. Deva jadi dilema. Dayal juga memohon-mohon agar nyawanya diselamatkan. "Pak, saya seorang polisi. Saya punya istri dan 2 anak. Mohon selamatkan nyawa saya. Saya bersumpah akan pergi jauh setelah ini dan tidak akan pernah kembali," ucap Dayal. Priti kasihan dengan Dayal. Deva diminta memberikan Dayal kesempatan kedua. Tapi Deva tetap membunuh Dayal dengan sekop. Karti dan gengnya sampai di kuburan. Karti kecewa setelah melihat Dayal sudah dikubur lagi. Deva beralasan terpaksa membunuh Dayal karena sempat berusaha melarikan diri. Simon sangat bahagia karena Deva telah mematuhi perintahnya. Hadiah yang dijanjikan diberikan, yaitu video pembunuhan Raja Sekar. Rekaman video itu sangat jelas menunjukkan bahwa Dayal adalah orang yang memukul dada Raja Sekar hingga meninggal. Deva terlihat sangat marah dan menyesal. Fatalnya dia tidak membunuh Dayal. Deva membiarkan Dayal hidup, bahkan Priti menemani Dayal untuk kabur ke kota Hyderabad. Deva benar-benar murka. Dia menenangkan diri keluar ruangan. Saat itulah Dayal menelpon menggunakan HP Priti. Dayal tertawa terbahak-bahak karena telah berhasil membodohi Deva. Dayal menjadikan Priti sebagai sandera agar Deva patuh. Deva tidak ingin banyak bicara. Deva menanyakan apa yang dibisikkan Raja Sekar kepada Dayal sebelum kematiannya. Dayal sendiri mengaku tidak mengerti. Raja Sekar hanya menyebut powerhouse atau pembagi listrik. Istilah powerhouse merupakan gelar untuk Deva yang diberikan oleh Raja Sekar 30 tahun lalu. Dulu Deva biasa membunuh banyak orang sendirian. Raja Sekarlah yang memaksa Deva meninggalkan dunia kekerasan dan miras. Kematian Raja Sekar membuat amarah Deva membuncah. Dia meluapkannya dengan membunuh Karti. Deva beralasan kepada Simon bahwa Karti layak dihabisi karena sempat ingin berkhianat. Say sorry. Pertanyaan besarnya, mengapa Dayal membunuh Raja Sekar? Ternyata Raja Sekar sempat mengumpulkan informasi tentang bisnis rahasia di pelabuhan. Dayal menangkap basah Raja Sekar. Sikap Raja Sekar tetap santai meski disiksa. Dia yakin seseorang akan datang untuk membalas kematiannya. Orang yang dimaksud adalah powerhouse alias Devaraj. Dayal semakin keras memukul dada Raja Sekar hingga meninggal. Kini Dayal bersama Priti berada di kota Nellore. Melalui telepon, Deva diminta untuk melakukan banyak hal agar Priti tidak disakiti. Kedua adik perempuan Priti juga dalam tahanan anak buah Dayal. Deva mengikuti semua perintah Dayal. Sepertinya Dayal dan istrinya berencana kabur ke Filipina sehingga butuh banyak uang tunai dan paspor. Deva mengambil semua kebutuhan Dayal dari anak buahnya. Lalu Deva diarahkan untuk menyimpannya di sebuah ruangan rahasia di pelabuhan. Ruangan itu penuh dengan uang, emas, dan perhiasan yang dikumpulkan oleh Dayal selama ini. Selanjutnya, Deva harus mengambil dokumen dari seseorang bernama Saravanan. Dayal mengarahkan Deva untuk memasuki area terlarang yang menggunakan kode berangkas. Di sana, Deva menemukan Saravanan sedang ditahan dan disiksa oleh anak buah Simon. Deva mengalahkan mereka semua. Kekuatan Deva tak pernah luntur dimakan usia. Orang-orang itu dibunuh tanpa ampun. Saravanan merupakan penyusup dari geng saingan Simon. Dokumen yang dimiliki Saravanan sangat penting terkait rincian klien Simon.
Saravanan mengungkapkan bisnis rahasia Simon yang dijalankan di pelabuhan, yaitu perdagangan hati manusia. Organ hati yang sehat dijual kepada orang asing. Deva kaget mengetahui itu. Parahnya lagi, hati yang dijual didapatkan dari para buruh di pelabuhan sesuai kebutuhan klien. Deva mengambil dokumen dari Saravanan. Dokumen itu kemudian dibawa ke ruangan rahasia Dayal yang menyimpan banyak harta. Deva mendapat informasi dari anak buahnya tentang identitas asli Dayalan yang seorang polisi. Dayal hanya nama samaran. Anak buah Deva yang lain sedang membuntuti Dayal. Deva meminta mereka cukup mengawasi saja tanpa melakukan apapun sebelum diperintah. Deva sendiri tetap mengiyakan semua perintah Dayal. Tapi kali ini tugas yang diberikan cukup berat, yaitu membunuh Arjun. Arjun sendiri sedang dilema. Dia diajak oleh kekasihnya, Kalyani, untuk pergi jauh dari pelabuhan. Kalyani yang juga bekerja di pelabuhan sangat yakin hubungan mereka tidak akan direstui oleh ayah Arjun. Malam harinya, Deva menemui Arjun dan mengajaknya pergi ke suatu tempat dengan mobil yang sudah disediakan Dayal. Deva beralasan ingin membicarakan sesuatu. Melalui telepon, Dayal meminta Deva menembak Arjun dengan pistol yang ada di mobil. Mayat Arjun harus dikubur di belakang kantor komisaris polisi. Itu adalah cara Dayal balas dendam. Deva tidak tega membunuh Arjun, tapi Dayal mencekik Priti agar Deva patuh. Pilihannya hanya satu, membunuh Arjun atau Priti yang terbunuh. Arjun heran dibawa ke tempat terpencil, tapi ternyata bukan untuk dibunuh, melainkan dibawa ke tempat kekasihnya Kalyani yang sudah menunggu. Deva meminta Arjun segera pergi jauh bersama kekasihnya untuk menjalani hidup yang baik dan tenang. Boss! Tidak berselang lama, Deva mendapat pesan dari Dayal. Deva heran Dayal begitu cepat mengetahui tentang Arjun yang tidak dibunuh. Deva memilih untuk kembali ke tempat Arjun. Keesokan harinya, Deva mendapat telepon dari Dayal. Keputusan Deva yang membiarkan Arjun pergi harus dibayar mahal. Melalui video call, Deva menunjukkan nasib Priti yang akan dibuang dari atas gedung. Deva memohon agar Priti tidak disakiti, tapi Dayal tidak peduli. Priti sampai ketakutan karena nyawanya sudah di ujung tanduk. Deva terus memohon-mohon. Dayal tetap saja tidak mau dengar. Tiba-tiba, Deva berbicara dengan nada berbeda. Dayal dipanggil dengan nama aslinya, yaitu Dilip. Dilip, don't mardan pakriya. Perubahan sikap Deva membuat Dayal heran. Inilah Deva sesungguhnya, yang sudah biasa menghadapi orang-orang licik seperti Dayal. Deva menyarankan Dayal untuk memeriksa berangkasnya. Rupanya, semua kekayaan Dayal yang tersimpan di sana telah lenyap. Bukan itu saja, kedua adik perempuan Priti, Priya dan Revati juga sudah aman di tempat Deva. Anak buah Dayal yang berjaga dipecundangi. Satu lagi kejutan untuk Dayal. Keputusan Deva yang tidak membunuh Arjun bisa cepat diketahui oleh Dayal. Tidak mungkin Arjun yang memberitahu Dayal. Satu-satunya orang yang pantas dicurigai adalah kekasih Arjun, yaitu Kalyani yang ternyata istri Dayal. Deva telah menahan Kalyani di kursi listrik. Dalam hitungan detik, Kalyani akan dihancurkan menjadi abu. Dayal jadi ketakutan. Rantai Priti dilepas. Giliran Dayal yang dirantai oleh Priti. Dayal tidak berani melawan demi keselamatan istrinya. Sebelum pergi, Priti membalas kematian ayahnya dengan menampar Dayal. Priti kemudian pergi bersama anak buah Deva. Dayal benar-benar telah kalah langkah dan kalah telak. Deva akan pulang ke Chennai untuk memastikan keamanan Priya dan Revati. Sebelum pergi, Raffi memberitahu rahasia penting yang didapatkan dari Raja Sekar. Siapapun yang menelpon ke telepon rumahmu dan menyebut nomor kulimu, orang itu adalah anak kandungmu, ungkap Raffi. Deva terkejut mendengar itu. Tapi informasi dari anak buahnya tidak pernah ada orang yang menelpon. Apalagi menyebut angka 5821 yang merupakan nomor Deva saat menjadi kuli dulu. Deva kemudian pergi ke tempatnya. Kalyani tetap diikat di kursi listrik. Arjun sangat kecewa kepada Kalyani yang telah menipu dan mengkhianatinya. Kalyani hanya bisa menangis. Dia mengaku tidak berniat menipu. Kalyani terpaksa mematuhi semua permintaan Dayal demi keselamatan orang tuanya. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan dia. Bunuh saja saya agar kamu percaya. Saya tidak pantas hidup, ujar Kalyani.
Arjun jadi kasihan. Dia melepas ikatan Kalyani tanpa mempedulikan nasihat Raffi. Tapi Arjun masih marah dan kecewa. Kalyani diminta pergi jauh dari hidupnya. Kalyani semakin menangis seperti orang tantrum. Dia tidak mau pergi. Kalyani berusaha memeluk Arjun meminta kata maaf. Hati Arjun jadi luluh. Tiba-tiba Kalyani menunjukkan ekspresi berbeda. Tubuh Arjun dihempaskan ke truk. Kalyani menghajar Arjun secara bengis, beringas, dan buas. Raffi dan anak buah Deva yang ada di sana tidak luput dari keganasan Kalyani. Rupanya Kalyani cukup pandai bertarung. Dia tidak hanya memukul, tapi juga membunuh Raffi dan yang lain. Sedangkan Arjun dijadikan tawanan. Kalyani bukanlah istri yang taat pada suami. Dayal yang justru mematuhi semua perintah Kalyani. Dayal dibodoh-bodohi karena membiarkan Priti pergi. Kalyani menugaskan Dayal untuk menangkap Priti lagi. Ternyata Kalyani pandai bertarung karena dia juga mantan polisi. Kalyani satu angkatan dengan Dayal. Ketika Dayal dikirim untuk menjadi mata-mata di pelabuhan, Kalyanilah yang mengajak Dayal memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan kekayaan. Simon yang baru kembali dari London sangat khawatir mengetahui Arjun hilang. Terakhir Arjun terlihat bersama Deva. Rekaman CCTV menunjukkan Deva telah berbuat onar di area terlarang. Anak buah Simon dikirim ke Chennai untuk membunuh Deva. Sementara Dayal terus berusaha mengejar Priti. Kumar dan beberapa anak buah Deva lainnya berusaha melindungi Priti sekuat tenaga. Tapi Dayal cukup tangguh. Mereka kesulitan melindungi Priti. Deva sendiri baru sampai rumah. Deva diberitahu ada sekitar 12 orang mencurigakan yang datang menyewa untuk menginap. Deva yakin orang-orang itu adalah anak buah Simon. Pada saat Deva menemui Priya dan Revati, anak buah Simon sudah mulai bergerak. Deva keluar ruangan untuk menghadapi para cecunguk-cecunguk itu. Deva menghadapi mereka dengan gagah perkasa. Di tempat lain, Priti dan Kumar terjebak tidak bisa melarikan diri lagi. Anak buah Deva terus berjuang melawan Dayal meski bertaruh nyawa. Priti pasrah dengan nasibnya, tapi dia teringat pesan ayahnya dulu. Priti, jangan tanya siapa dia, tapi jika suatu saat nanti ayah tidak ada dan kamu dalam masalah besar, hubungi nomor telepon yang ayah berikan itu. Sebut saja kuli nomor 5821 di telepon, ucap Raja Sekar. Situasi seperti inilah yang ayahnya maksud. Priti menelpon nomor yang diberikan ayahnya dulu. Panggilan telepon itu masuk ke telepon rumah di tempat Deva. Itu artinya Priti adalah putri kandung Deva. Deva yang sedang bertarung mengamuk mengetahui telepon rumahnya berdering. Deva mengangkat panggilan telepon itu dengan perasaan haru. Suara Priti terdengar jelas memperkenalkan diri. Tidak lupa dia menyebut kode kuli 5821 seperti pesan ayahnya. Priti mengaku saat ini nyawanya dalam bahaya. Belum sempat Deva bersuara, Priti ditampar oleh Dayal hingga HP-nya terjatuh. Deva tidak bisa lagi berbicara dengan Priti yang sedang dicekik oleh Dayal. Deva tidak bisa tenang mengetahui putri kandungnya dalam bahaya. Deva mengamuk membunuh lawan-lawannya. Nyawa Priti dilindungi oleh Kumar. Bahkan Kumar rela menjatuhkan diri bersama Dayal dari kereta api. Kumar mengorbankan nyawanya demi keselamatan Priti. Dayal kemudian melakukan panggilan video call dengan Simon. Tentu saja Simon kaget melihat Dayal masih hidup. Dayal menyebut musuh mereka sebenarnya adalah Deva. Berkas rincian klien juga sudah di tangan Deva. Dayal memfitnah Deva. Dayal mengaku telah diperintahkan oleh Deva untuk membunuh Arjun. Jika tidak, istri Dayal akan dibunuh. Dayal pun membunuh Arjun yang disaksikan langsung oleh Simon. Kenyataan pahit itu membuat Simon sangat murka. Simon mengirim lagi anak buahnya dengan jumlah lebih banyak untuk menangkap Deva. Rumah itu akan dihancurkan.
Deva juga dihajar habis-habisan. Deva terlihat tidak berdaya. 18 anak buahnya juga dalam todongan senjata. Tapi Deva terlihat tetap tenang. Lalu dia memberikan kode dengan siulan. Seketika itu, anak buah Deva yang sejak tadi tidak melawan berubah membalikan keadaan. Jumlah anak buah Deva di rumah itu bukan 18 orang, melainkan 19. Satu orang yang luput dari hitungan adalah Kalisa. Kalisa! Kini Deva bersama Kalisa dan yang lain bertarung habis-habisan melawan anak buah Simon. Terlihat jelas kelompok Deva jauh lebih unggul. Semua preman dilibas tanpa ampun. Sementara Priti sedang diikuti oleh Kalyani. Secara licik, Kalyani mengaku sebagai orang suruhan Deva untuk menjemput Priti. Tapi anak buah Simon juga bergerak. Priti dan Kalyani akan dibawa paksa ke pelabuhan. Kalyani tidak bisa berbuat apa-apa karena yang membawanya memiliki pistol. Deva mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Priti telah dibawa ke pelabuhan. Deva pergi menyusul ke sana. Di pelabuhan, Simon meminta Kalyani melakukan video call dengan Dayal. Kalyani kembali berakting pura-pura lugu. Amarah Simon terlalu besar atas kematian putranya. Simon tidak peduli dengan rengekan Kalyani maupun Dayal. Saat itu juga Kalyani dibunuh. Perhatian Simon beralih ke Priti. Untungnya Deva sudah sampai ke pelabuhan. Deva sedih melihat Priti yang tampak ketakutan. Untuk membalas luka hatinya, Simon ingin Deva merasakan hal yang sama. Tapi karena Deva dianggap tidak memiliki anak, maka anak Raja Sekar yang akan dibunuh. Priti ditodong pistol. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu datang ke pelabuhan?" tanya Simon. Deva akan bicara asal Priti tidak disakiti. Priti pun dibawa ke ruang operasi. Jantung Priti akan diambil jika Deva berani macam-macam. Deva mulai menceritakan kisahnya yang seorang buruh yatim piatu. Dia menjadi pemimpin 60 buruh yang bekerja di perusahaan ekspor-impor. Raja Sekar selalu ada membantu masalah yang dihadapi buruh, termasuk menikahkan adik perempuannya dengan Deva. Pekerjaan buruh saat itu mengambil dan mengantar paket tanpa mengetahui isinya. Tiba-tiba suatu hari polisi datang melakukan penggerebekan. Isi paket itu ternyata narkoboy. Pihak perusahaan cuci tangan. Para buruh justru difitnah menyelundupkan narkoboy tanpa sepengetahuan perusahaan. Sekitar 400 buruh akan dipenjara seumur hidup. Tapi jika ada 100 orang saja yang menyerahkan diri, maka sisanya bisa bebas. Sebanyak 60 orang anak buah Deva ikut menyerahkan diri. Raja Sekar melarang Deva ikut pergi, tapi Deva tetap mengutamakan para buruh. Itulah yang membuat Raja Sekar dan adik perempuannya memutus hubungan dengan Deva. Setelah bersama para buruh yang menyerahkan diri, Deva baru menyadari mereka akan dibunuh dan dibuang ke laut. Deva memberikan perlawanan, tapi hanya 20 buruh yang bisa diselamatkan. Deva sangat marah. Dia balas dendam kepada bos perusahaan. Deva membunuh bosnya yang bernama Xavier. "Dia adalah ayahmu," ucap Deva. Simon baru menyadari identitas Deva. Pantas saja wajahnya seperti tidak asing. Simon yang saat itu masih kecil menyaksikan sendiri ayahnya dibunuh oleh Deva Raj. Simon langsung menyerang ingin membunuh Deva. Tentu saja tidak mudah. Duel maut terjadi cukup sengit. Deva terlihat jauh lebih tangguh. Simon dihajar hingga tak berdaya.
mengaku tidak takut mati. Bos besarnya pasti akan balas dendam. Tapi Deva tidak takut. Priti juga sudah diamankan oleh Kalisa. Deva kemudian membunuh Simon. Setelah kematian Simon, musuh baru muncul dengan senjata lengkap. Musuh kali ini berkelas internasional. Deva dan yang lain ditangkap untuk dibawa ke hadapan bos besar. Pagi-pagi, Deva menyadari dirinya telah dibawa ke suatu tempat. Ada pula kelompok lain yang juga ditangkap. Sang bos besar pun datang menggunakan helikopter. Dialah Daha yang diperankan Amir Khan. Gaya Daha sangat nyentrik. Dia hanya mengenakan celana pendek dan berkacamata. Tapi soal kejam, dia nomor 1. Daha menembak mati kelompok saingan bisnisnya. Perhatian Daha tertuju pada Deva yang telah membunuh Simon. Daha mengayunkan golok ke leher Deva, tapi dia menghentikan aksinya. Daha mengenal wajah Deva sejak puluhan tahun lalu. Saat itu, Deva melakukan banyak pembunuhan. Dia menyeret mayat bos perusahaan Xavier di hadapan seluruh buruh. Ayah Daha, Kakar, takut dengan Deva. Daha yang masih kecil begitu mengagumi keberanian dan kekuatan Deva sebagai pemimpin buruh. Setelah mengenali orang di hadapannya adalah pemimpin buruh paling terkenal, Daha melepas ikatan Deva. Daha justru telah lama mencari Deva untuk dijadikan tangan kanan. Deva tidak memberikan sikap yang jelas apakah bersedia atau tidak. Dia mendekati ayah Daha, Kakar yang sudah dikenal sejak lama. Kakar seperti orang ketakutan melihat Deva. Kakar, kamu sangat mengenal saya. Jaga anakmu agar tidak pernah bertindak merugikan buruh. Jika itu terjadi, kamu tahu konsekuensinya, ucap Deva. Kakar berjanji tidak ada hal buruk yang akan menimpa buruh. Kakar memberitahu Daha bahwa urusan dengan Deva sudah beres. Deva dan Daha bisa menjadi partner. Tiba-tiba anak buah Daha membawa Dayal dari tempat persembunyiannya. Deva meminta Daha untuk tidak menyentuh Dayal. Hanya Deva yang berhak membunuh Dayal. Deva kemudian mendorong Dayal ke lubang yang cukup dalam. Lalu menguburnya hidup-hidup. Di akhir film, Deva mengantar Priti, Priya, dan Revati ke bandara. Ketiga wanita itu akan melanjutkan hidup di tempat lain. Sebelum mereka berpisah, Priti menanyakan nomor kuli Deva. Tapi Deva memberitahu nomornya 3348. Padahal Priti sangat mengharapkan 5821 adalah nomor kuli Deva. Lalu siapa kuli nomor 5821? Tanya Priti. Deva mengaku tidak tahu. Dia merahasiakan kebenaran tentang Priti yang merupakan putri kandungnya. Mungkin agar keselamatan Priti tidak terganggu. Tapi jika Priti ada masalah, Deva berjanji akan selalu datang membantu. Terakhir, Priti meminta izin untuk memanggil Deva sebagai pamannya. Karena Priti juga tidak mengetahui jika ibu kandungnya adalah istri Deva alias adik perempuan Raja Sekar. Oke, sampai di sini dulu ya. Mungkin akan ada film Kuli bagian kedua. Kita tunggu saja. Wassalam semuanya.